Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang risk assessment PT Digital Media Tama Maxima Tbk atau yang disebut dengan DMMX. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhastuti dan rekan saya Pujrika Merasari. Yang pertama-tama kami akan membacakan Table of Contents. Yang pertama, Company Profile. Penjelasan singkat mengenai perusahaan. Yang kedua, Threat and Possible Vulnerabilities. Ancaman dan kemungkinan kerentanan. Yang ketiga, Asset Value to Attack on Asset. Ketetapan nilai terhadap aset. Yang keempat, Asset Likelihood of Attack on Vulnerabilities. Penilaian kemungkinan serangan terhadap kerentanan. Yang kelima, Calculate Relative Risk Factor for Asset. Hitungan faktor resiko relatif untuk aset. Yang keenam, Review Possible Control. Meninjau kontrol yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, Document Findings. Temukan dokumen. Oke, yang pertama, Company Profile. Perseroan didirikan pada 15 September 2015 dengan nama PT Digital Marketing Solution. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Digital Media Tama Maxima atau DMMX berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan nomor 31 tanggal 23 Januari 2019. DMMX merupakan penyedia platform digital trade marketing dan pengiklanan berbasis cloud. Visi dan misi. Visinya menjadi pakar dalam bidang pemasaran perdagangan digital dan pertukaran iklan berbasis cloud yang menyediakan solusi komprehensif namun efisien untuk memberdayakan bisnis secara digital di Indonesia. Dan misinya memfasilitasi bisnis di seluruh Indonesia dengan strategi periklanan yang efisien dan efektif melalui pemasaran perdagangan digital dan pertukaran iklan berbasis cloud sebagai elemen bisnis utama. Yang kedua yaitu Threat and Possible Vulnerabilities. Ancamannya yang pertama, persaingan usaha. Kemungkinan kerentanan, hadirnya perusahaan lain berskala global yang memiliki keunggulan dalam bidang inovasi, teknologi, dan dengan modal besar. Yang kedua, teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan disrupsi di berbagai sektor dan mengancam kelangsungan usaha banyak perusahaan. Yang ketiga, kegagalan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri. Sebagai entitas publik, Perseroan harus tunduk pada perusahaan peraturan, termasuk yang dapat memengaruhi bisnis perusahaan di segmen teknologi dan digital, seperti yang terkait dengan sistem pembayaran digit. Yang keempat, tenaga kerja. Kinerja SDM sebagai aset berharga di Perseroan dipengaruhi oleh tingkat perputaran karyawan. Yang kelima yaitu kredit. Risiko kredit terutama berasal dari kas dan bank, piutang usaha, pihak ketiga, piutang lain-lain, pihak ketiga dan pihak berrelasi, deposito yang dibatasi penggunanya, dan piutang pihak berrelasi jangka panjang. Yang keenam yaitu investasi atau aksi korporasi. Keputusan investasi atau ekspansi yang tidak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan dan mempengaruhi penilaian investor. Yang ketujuh, pasokan. Perseroan bergantung pada termasuk dalam menyediakan perangkat keras sebagai pendukung segmen usaha service dan infrastruktur service. Yang ke-8, bencana alam dan kecelakaan kerja. Bencana alam dan kecelakaan sangat sulit diprediksi dan dapat menghentikan operasional layanan dan kerusakan infrastruktur layanan di lokasi konsumen ataupun di lokasi kantor, sehingga dapat menghambat operasional Perseroan dan konsumen. Yang ke-9 yaitu kebijakan pemerintah. Membatasi segmen pasar konsumen Perseroan. Revisi atau penerbitan peraturan baru yang terkait hal ini dapat mengganggu kegiatan bisnis Perseroan. Yang 10 yaitu tuntutan atau gugatan hukum. Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum dari pihak pelanggan atau pihak ketiga apabila terjadi kesalahan distribusi konten dan prestasi level pelayanan. Yang ke-11 yaitu kondisi perekonomian secara makro atau global. Berdampak terhadap pelanggan ataupun pelanggan potensial Perseroan, mereka dapat menunda atau mengurangi penggunaan solusi dari Perseroan.
Yang ketiga, assign value to attack on asset. Aset yang pertama yaitu SDM atau tenaga kerja, dampak aset atau nilai relatifnya 55. Yang kedua, pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis jasa managed service. Nilai relatifnya 100. Yang ketiga, pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis infrastruktur as a service. Nilai relatifnya 100. Yang keempat, pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis advertising exchange hub. Nilai relatifnya 55. Yang kelima, pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis trade marketing, nilai relatifnya 100. Yang keempat, assess likelihood of attack on vulnerabilities. Kerentanan dari aset yang pertama, kepercayaan karyawan. Kemungkinan kerentanannya 0,2. Yang kedua, sistem keamanan perangkat keras beserta jaringan yang digunakan oleh perseroan dalam melakukan pelayanan tersebut. Kemungkinan kerentanannya 0,1. Yang ketiga, keamanan infrastruktur digital seperti kios digital dan signage. Kemungkinan kerentanannya 0,1. Sistem operasi pada saat pelanggan memanfaatkan aset infrastrukturnya secara maksimal, kemungkinan kerentanannya 0,2. Dan yang terakhir, aplikasi yang digunakan pelanggan untuk mengetahui promosi seperti penawaran voucher, kemungkinan kerentanannya 0,5. Yang kelima, calculate relative risk factor for assets. Aset yang pertama, SDM atau tenaga kerja, faktor peringkat resikonya 11. Yang kedua, pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis jasa managed service, faktor peringkat resikonya 35. Pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis infrastruktur as a service, faktor peringkat resikonya 35. Pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis advertising exchange hub, faktor peringkat resikonya 11. Dan yang terakhir, pelanggan dalam menggunakan segmen bisnis trade marketing, faktor peringkat resikonya 35. Yang keenam yaitu review possible control. Identifikasi kontrol dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan atau policies. Adalah dokumen yang menentukan pendekatan organisasi terhadap keamanan. Yang kedua yaitu program. Kegiatan dilakukan dalam organisasi untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga yaitu teknologi. Implementasi teknis dari kebijakan yang ditentukan oleh organisasi. Kebijakan atau policies. Perseroan mengembangkan platform sistem manajemen konten terpadu atau CMS dan dashboard pemantauan agar dapat mengelola konten iklan di tempat klien secara taktis. Untuk mendorong pertumbuhan bisnis, perseroan bekerjasama dengan mitra strategis seperti Sampurna Retail Community atau SRC, program toko retail model baru untuk memberdayakan UKM di Indonesia di bawah bimbingan PT HM Sampurna Tbk. Komite audit menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perseroan walaupun tidak lagi menjabat. Program. Perseroan menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji sesuai dengan upah minimum regional, biaya pengobatan, serta jaminan sosial tenaga kerja, hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan. Program pelatihan dibutuhkan agar karyawan berkembang secara profesional di dalam jalur karir mereka, dengan terus menyediakan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kompetensi profesional. Terkait aspek kesehatan dan keselamatan kerja, perseroan memberlakukan praktik kerja yang mematuhi peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di industri. Perseroan juga melindungi semua karyawan dengan asuransi kesehatan melalui program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta program asuransi kesehatan swasta. Teknologi. DMMX menawarkan program pemasaran perdagangan business to business atau B2B dalam bentuk aplikasi yang memungkinkan klien memasang iklan, melakukan promosi pemasaran dan aktivasi penjualan. Perseroan terlibat dengan teknologi digital melalui platform iklan digital berbasis cloud yang inovatif dan digital signage untuk industri retail. Yang terakhir, dokumen findings.
Peringkat aset informasi menurut kerentanan. Yang pertama, aplikasi yang digunakan pelanggan untuk mengetahui promosi seperti penawaran voucher. Yang kedua, sistem operasi pada saat pelanggan memanfaatkan aset infrastrukturnya secara maksimal. Yang ketiga, kepercayaan karyawan. Yang keempat, sistem keamanan perangkat keras beserta jaringan yang digunakan oleh perseroan dalam melakukan pelayanan tersebut. Yang kelima, keamanan infrastruktur digital seperti kios digital dan signage. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Desi Nurhastuti. Dan saya menjadi kamera Sari. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.